nggak boleh. Namanya simpul itu harus jelas, makanya tebelin. Ya, harus jelas dan tegas untuk sebuah graf. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari graf itu sendiri. Nah, jenis-jenis dari graf itu dibagi atas dua macam ya. Nah, yang pertama berdasarkan ada atau tidaknya sisi ganda. Nah, yang kedua berdasarkan arahnya ya. Jadi sebelumnya Ibu menjelaskan sedikit dulu biar kalian tahu nanti graf-graf itu masuknya kemana, yang mana simpul, garis dan titiknya biar kalian bisa membedakan ya. Ini tolong diperhatikan ya, karena minggu depan tuh masih kaitannya dengan graf. Nah ini basicnya dulu, nanti minggu depan ini kalau kalian nggak paham di sini nanti susah ya untuk yang berikutnya, karena dia materinya saling berkaitan. Jadi benar-benar dipahami dari sekarang ya. Ibu, Kenapa? di saya gambarnya pecah banget Bu, saya nggak bisa kelihatan dengan jelas gambarnya. Yang lain? Cukup jelas Bu. Kadang Ini jelas, videonya juga kadang sudah saya buram Bu. record. Gambarnya jelas? Jelas Bu di saya. Ini juga saya record Oh, buat saya teman-teman nonton. sinyal itu mempengaruhi masalahnya ya. Sinyal. Oh Ibu, maaf Ibu. Kalau sinyalnya kurang bagus, biasanya dia juga akan berpengaruh. Ibu sengaja pakai Google Meet atau ini soal di tim supaya kurang jelas gambarnya ya. Tapi kalau untuk gambar ini kan cuma buat kalian memahami, karena kan sebenarnya nanti di apa kan di PPT itu sudah lengkap semuanya ya. Ini cuma untuk apa namanya biar kalian lebih paham aja. Nah, coba kalian perhatikan ya. Di sini ada 3 macam graf. Nah, misalnya dikasih ABC ya, misalnya. Ini graf A, B, dan C. Nah, untuk membedakannya, itu kalian harus tahu ya. Nah, untuk membedakannya. Jadi nanti graf itu berdasarkan ada atau tidaknya sisi ganda. Nah, jadi bagi atas 2 macam. Yang pertama namanya graf sederhana. Nah, graf sederhana itu mana? Graf yang tidak terdapat sisi ganda dan juga tidak terdapat gelang. Ya, jadi tidak ada sisi ganda dan tidak terdapat gelang. Nah, yang mana yang sisi ganda dan mana yang gelang itu kan harus bisa membedain ya. Di sini kita lihat ya, ini sisi tidak ada sisi ganda ya. Kenapa? Karena di sini kan kita untuk melewati dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3 itu kan cuma satu jalan. Ya, tidak ada sisi gandanya. Nah, ini merupakan graf sederhana. Dia terdiri atas 4 simpul ya. 1, 2, 3, 4. Terdiri atas 4 simpul. Berapa sisi? 4 simpul berapa sisi? 5. Ada 5 sisi ya. 1, 2, 3, 4, 5. 4 simpul, 5 sisi. Nah, dia tidak memiliki gelang ya.
tidak memiliki Kenapa nggak bawa dia gitu? tidak memiliki sisi ganda, nggak ada sisi gandanya, dan tidak memiliki gelang. Nah, ini dikatakan graf sederhana ya. Jadi graf yang tidak memiliki sisi ganda dan tidak memiliki gelang itu disebut graf sederhana. Jadi di sini hanya ada simpul dan sisi saja. Nah, kita lihat gambar yang B. Nah, di gambar B, di sini ada 4 simpul juga ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 simpul juga. Ada 4 simpul. Ada berapa sisi? Ada berapa sisi? Ayo, yang gambar yang B ada berapa sisi? 7. Ada berapa, Di? 7. 7 ya, Bu? Ada 7 ya, ada 7. Ini kan lambangkan sisi. Jadi 4 simpul, 7 sisi. Apakah ada sisi ganda di sini? Ada. Ada ya. Ada berapa sisi ganda? Ada 2. Ya, dia memiliki 2 sisi ganda. Nah, yang mana? Ya, itu tadi dari 1 ke 3 ya. Jadi untuk apa namanya? Sisi ganda itu ada di sisi ganda ada di simpul 1 menuju 3 dan dari simpul 3 ke 4 ya. Ada 2 sisi ganda. Kenapa? Karena dia bisa bolak-balik ya arahnya. Bisa 1 ke 3, 3 ke 1 itu arahnya sama ya, bisa bolak-balik. Karena U sama dengan V. Nanti juga sama dari 3 ke 4 ya, bisa melalui E6 atau E7 ya, bisa bolak-balik. Nah, jadi 4 simpul, 7 sisi ya. Dan dia sisi gandanya itu dari 1 ke 3 dan 3 ke 4. Apakah di sini ada gelang? Ada. Tidak ada, Bu. Iya, tidak memiliki gelang. Gelang itu yang mana? Nah, yang nomor 3 ini gelang namanya, yang kayak lingkaran itu. Ini gelang ya. Nah, kalau yang C, dia memiliki 4 simpul. Berapa sisi? 4 simpul berapa sisi? 8. Ada 8 sisi, memiliki 4 simpul. 8 sisi. Ada 4 simpul, 8 sisi. Nah, dia memiliki sisi ganda nggak? Memiliki, Bu. Iya, ada berapa sisi ganda? Ada 2. Ada 2 ya. Ada 2 sisi ganda. Dan dia juga memiliki 1 gelang. Memiliki 1 gelang di simpul 3 ya. 1 gelang. Gelangnya ada di simpul 3. Ya. Jadi lihat nih, kalau yang ketiga ini tadi dia punya 4 simpul, punya 8 sisi, dan punya 1 gelang. Gelang itu di 3. Jadi di sini tadi kalau berdasarkan ada atau tidaknya gelang ya, pada ada atau tidaknya gelang atau sisi ganda ya, ada atau tidaknya sisi ganda, berdasarkan ada atau tidak sisi ganda, jadi setelah dibagi 2 ada graf sederhana, ada graf tidak sederhana ya. Jadi kalau untuk yang graf sederhana dia tidak memiliki sisi ganda dan juga tidak memiliki gelang. Sedangkan untuk yang graf tidak sederhana, nah itu dia pertama ada sisi ganda, yang kedua dia memiliki gelang, atau boleh juga memiliki sisi ganda dan gelang ya. Contohnya kayak ini nih, ini graf sederhana, ini tidak sederhana ya. Ini yang tidak sederhana, ini juga tidak sederhana. Ya, dia ada 2 ya, graf sederhana dan graf tidak sederhana. Untuk yang sederhana tadi tidak memiliki sisi ganda ataupun gelang. Nah, kalau yang tidak sederhana dibagi lagi, ada yang memiliki sisi ganda saja, ada yang memiliki gelang saja, atau ada yang memiliki dua-duanya. Dia memiliki gelang dan sisi ganda. Paham ya? Untuk jenis-jenis graf berdasarkan ada tidaknya sisi ganda. Ya, ada 2 macam ya, yaitu graf sederhana dan tidak sederhana. Paham kan? Sekarang kita masuk ke jenis-jenis graf berdasarkan orientasi arah pada sisi. Paling segitu, dia minta anaknya jangan jauh-jauh lah. Ya kan? Paling sejauh-jauhnya tuh Depok lah. Iya, punya saya PTN yang dekat aja. Ada di sini. Tapi kita orang ada ngomongin sama dia. Bujuk kali kayak gitu.
Nah, sekarang jenis graf berdasarkan orientasi arahnya. Nah, berdasarkan orientasi arahnya, graf itu dibagi. Yang pertama itu adalah graf berarah. Yang kedua itu graf tidak berarah. Ngapain itu? Gak ngitung, kebanyakan gak ngitung. Nah, Graf. graf berarah di sini jika ada orientasi arah pada sisinya, ya. Jadi dia memiliki orientasi arah. Jadi ada arahnya. Jadi ingat ya, kalian masih ingat kan antara besaran dengan apa namanya vektor ya. Ada besaran vektor, ada besaran skalar kan. Kalau besaran skalar itu dia hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Sedangkan besaran vektor dia memiliki arah. Ini juga sama pada graf ini. Nanti dia ada dua macam juga berdasarkan orientasi arahnya. Pertama ada graf berarah dan tidak berarah. Kalau yang berarah dia ada orientasi arahnya. Nah di sini kalau misalkan itu dalam graf itu kita menggunakan U dan V. Nah di sini untuk graf yang berarah U dan V-nya itu tidak sama dengan VU. Ya, jadi arah dari simpul U ke V itu tidak sama dengan arah dari V ke U. Jadi kita nggak boleh lewatin bolak-balik. Nah, jadi kalau digambar ya, kalau kita gambar misalnya jadi di sini ya untuk apa namanya di simpul 3 ya, di simpul 3 itu ada arahnya. Kita lihat ya. Enggak. Dari untuk simpul 1 menuju simpul 4 ya. Itu atau misalnya dari trayeknya untuk yang dari 1 ke 4 itu dia bisa melewati dua arah yang berbeda. Jadi tidak sama. Kenapa? Dari arah yang kita tempuh untuk dari 1 ke 4 itu nggak sama dengan 4 ke 1. Yaitu namanya graf berarah. Di mana U dan U trayek dari simpul U ke simpul V itu tidak sama dengan trayek dari simpul V ke simpul U. Itu namanya trayek apa namanya graf berarah. Sedangkan graf yang tidak berarah bagaimana? Tadi yang dicontohkan. Misalkan kalau untuk yang graf tidak berarah. Itu arang di situ buang dulu. Jadi tidak ada orientasi arah di sini ya. Misalnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, tidak ada arahnya. Jadi di sini trayek untuk dari 3 ke 4 itu bisa dilewati bolak-balik ya. Bisa 3 ke 4 sama aja dengan 4 ke 3. Maka untuk graf yang tidak berarah ini tidak ada orientasi arah. Sehingga dia nanti misalnya trayek dari U ke V itu sama dengan trayek dari V ke U. Jadi berarti jalan berangkatnya sama dengan jalan pulangnya ya. Kita berangkat jalan ini, pulang juga lewat jalan itu. Kayak Jakarta misalnya, untuk di Jakarta kan kita biasanya ada jalur dua arah kan, ada jalur dua arah. Kalau jalur dua arah itu biasanya kan jalur kita berangkat itu nggak sama dengan jalur kita pulang ya, biasanya sisi-sisian ya. Sebelah kiri itu untuk kita lewat ke arah sana, untuk balik kita lewatin jalur yang sebelah sini. Nah itu merupakan graf berarah ya, graf berarah kenapa? Tadi trayek dari U ke V nggak sama dengan V ke U. Nah beda dengan kalau yang graf tidak berarah. Graf tidak berarah di sini kan tidak ada orientasi arahnya, sehingga trayek dari U ke V sama dengan V ke U. Itu biasanya kalau di jalanan kita anggap tuh jalur satu arah ya. Jadi mau ke sini ataupun ke sana jadi satu arah. Jadi dia apa namanya ada dua arah ya, kalau yang tadi di jalur itu kan satu arah, ke depan ke sana aja. Misalnya kayak ibu dari Bintaro ke Lebak Bulus ya, dari Bintaro ke Lebak Bulus ini jalurnya, dari Lebak Bulus ke Bintaro beda lagi jalannya. Itu jalur satu arah namanya ya. Untuk jalur satu arah itu masuk ke dalam graf berarah. Sedangkan jalur dua arah di satu jalanan itu ada yang dari Bintaro ke Lebak Bulus ke Bintaro jalurnya sama. Jadi ada bisa berselisih ya kendaraannya, misalnya ke sini jalur yang sama. Nah, sedangkan kalau yang tadi graf yang apa namanya berarah itu dia berbeda, dia satu arah. Jadi ini ke depan, ini ke sini aja ya. Bisa bedain? Bisa kalian bedakan antara graf berarah dengan yang graf tidak berarah? So, Oke. Bu, mau nanya Bu. Apa? Untuk yang tadi jenis-jenis graf yang sederhana masih tidak sederhana. Untuk penaruhan E1, 2, 3-nya ke sisi-sisi
Iya, bebas. Bebas. Ya. Ya, Sesuai makasih. pada. Oke. Oke, sekarang misalnya untuk terapan graf itu sendiri ya. Untuk terapan graf, sebenarnya graf itu banyak ya terapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kalau kita bahas bagian aja yang sering kita ini ya. Pertama untuk rangkaian listrik dulu ya. Kalian masih ingat nggak rangkaian listrik di fisika? Enggak, Bu. Secara garis besar, rangkaian listrik itu dibagi atas berapa macam berdasarkan resistornya. Nggak belajar, Bu. Di Yang fisika nggak saya tahu belajar. cuma 2, Bu. Paralel sama seri. Kenapa? Cuman paralel sama Hanya seri. 2, rangkaian paralel dan seri. Sebenarnya ada 3, seri, paralel, dan campuran ya. Jangan hanya paralel dan seri aja. Ada paralel, seri, dan campuran. Nah, di sini dia juga menggunakan prinsip graf. Jadi kan kita kan nanti kan dalam rangkaian listrik itu nanti kan ada resistor, ada kapasitor ya. Nanti kalau untuk resistor misalnya, untuk rangkaian itu sendiri nanti ada rangkaian listrik. Nah, kalian perhatikan ya. Di sini kalian bisa bedain kan rangkaian seri dengan paralel? Bisa bedakan antara rangkaian seri dengan paralel? Lupa, Bu. Lupa. Fisika kan dapat semester berapa sih? Udah dapat fisika kan? Belum, Bu. Mekanik Belum. udah dapat? Mekanika? Belum, Bu. Tapi di SMA udah belajar ya. SMP SMA belajar ya rangkaian Iya, listrik. yang SMA dulu. Nah, di sini kalau untuk rangkaian seri itu kan rangkaian yang sejajar ya. Rangkaian yang sejajar. Kalau yang paralel itu dia bertingkat. Nah, misalnya kalau untuk rangkaian seri, kalau untuk di rumah-rumah ini biasanya kita menggunakan rangkaian seri apa paralel sih? Di Paralel rumah kali, kita Bu. sering menggunakan rangkaian seri apa paralel? Paralel. 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 Kenapa paralel? Lebih stabil. Karena itu Kalau seri ntar lampunya nyala semua, Bu. Ya, jadi kenapa di rumah-rumah itu dia menggunakan rangkaian paralel? Ya itu tadi biar hemat listrik ya. Nah, masa kita mau menyalakan lampu, kita mau ke kamar mandi, nyalain lampu semuanya nyala kan? Itu rangkaian seri. Kalau paralel kan yang mana yang kita nyalakan itu aja yang nyala. Nah, misalkan lampu kamar mandi nyalain ya lampu yang lain tetap mati ya, atau kita matikan satu lampu yang lain tetap menyala. Sedangkan kalau seri satu dinyalain semuanya nyala, satu dimatikan semuanya mati ya. Maka di rumah-rumah itu dia menggunakan rangkaian paralel. Nanti juga nanti ada hubungannya dengan graf ini ya. Jadi misalnya kita untuk jalur-jalur sendiri, kalau seri itu kita bisa langsung langsung lurus jalannya ya. Tapi kalau paralel kan bertingkat-tingkat, jadi nggak bisa langsung dari A ke C itu langsung nggak bisa. Ya, kayak gini misalnya. Nah sekarang kita tanya nih, lihat dari gambar ini. Dari A ke C ini rangkaiannya seri atau paralel sih? seri, Bu. Seri. Kenapa seri? Karena sejajar, Bu. Karena sejajar. Yang lain ada punya pendapat yang berbeda? Yang menyatakan ini paralel siapa? Saya, Bu. Kenapa Lydia? Karena ini memang paralel, Bu, karena dia bertingkat. Kalau misalnya ada seri dan paralel itu baru campuran, Bu. Nah, bukan di sini kan ini ada batasnya di sini kan? Ada batasnya di sini. Jadi dia jalurnya bertingkat. Jadi ibaratnya kalau kalian membuat dalam rangkaian listrik ya, kalau misalnya ini rangkaian listrik, misalnya membuat rangkaian listrik.
misalkan seperti ini, R1, R2, R3, dan R4. Nah, antara R1 dan R2 itu bukan seri lagi. Kenapa? Kan ada batasnya di sini. Jadi dia sudah paralel. Nah, ini merupakan rangkaian campuran. Nanti bisa kita sederhanakan bagaimana caranya. Nah, ini jatuhnya, ini R1 dengan R3, seri apa paralel? Paralel, Bu. Paralel kan, ini paralel juga. Ya, paralel berarti ibaratnya begini ya, untuk R1 dan R3 kan paralel. Kita jadikan satu dulu. Seper RP sama dengan seper R1 sama dengan seper R1 ditambah seper R3 ya. Ini dapat seper RP1 nanti ya. Terus 2 dengan 4 juga paralel. Berarti kan 1 per RP2 sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R4 ya. Nanti kan dapat RP1-nya ini kita balik ya. Nah, RP1 ini kan nggak dapat hasilnya, kita balik ini RP2-nya. Antara RP1 dan RP2, nah nanti jadinya seri. Kita dengan jalur seperti ini ya. Jadi nanti nih hubungannya dengan rangkaian listrik juga. Jadi kalau kita menuju C itu nggak bisa langsung dari A ke B langsung ke C, nggak bisa. Kenapa? Karena di sini kan ada batasnya ya. Nggak bisa, ada batasnya di sini. Tapi kalau dari A ke E itu bisa dikatakan itu bisa seri. Kenapa? Kan dia langsung ya arahnya sama bisa ke sini langsung ya. Beda kalau dari A ke C itu karena ada batasnya, itu makanya di fisika itu ada namanya jembatan Wheatstone ya. Jembatan Wheatstone itu untuk menghubungkan arus dari satu titik ke titik yang lain. Lihat apakah dia seri ataupun paralel, maka dia menggunakan jembatan Wheatstone. Kalau di sini kita menggunakan jembatan Koningsberg ya, itu sama aja prinsip dasarnya. Jadi penerapan dari graf itu sendiri dalam rangkaian listrik itu dalam fisika seperti ini ya. Jadi kita untuk menjabarkan itu seperti apa ya, tadi lihat nih. Dari A ke C itu nggak bisa langsung. Jadi dia dari A ke B itu kan satu, nggak bisa langsung loncat dari B ke C. Tapi kita sederhanakan dulu, ini bisa disederhanakan dulu ya. Apakah dia jadikan satu seri dulu atau satu paralel dulu, atau misalkan bisa juga seperti ini. Nah, misalkan seperti ini juga ada R1, R2, R3, R4. Nah, Ibu nggak ada batas di sini. Nah, berarti R1 dengan R2-nya itu, tadi kan ini paralel, karena ada batasnya di sini ya. Jadi nggak bisa langsung. Nah, kalau ini enggak, R1 dan R2 itu sejajar, berarti dia seri. Ya, nah kita bisa buat rangkaiannya akan berubah jadi begini, nanti kita sederhanakan. Jadi untuk menuju misalkan ini titik A, ini titik B, untuk dari titik A menuju titik B atau dari simpul A ke simpul B, trayek yang akan kita lewati ya. Nah, atau salurannya itu seperti apa ya, kita sederhanakan dulu. R1 dan R2 itu kan seri, bisa jadi RS1. Nah, ini juga seri juga, jadi RS2. Nah, setelah ini seri, nah kita jadinya paralel, nanti jadinya rangkaiannya kan jadi paralel, udah jadi satu ya, di seper RP sama dengan seper RS1 tambah seper RS2 gitu. RS1 kan tinggal tambahin aja ya, R1 tambah R2 terus R2 tambah R3. Jadi penjabaran seperti itu ya. Jadi kita dalam prinsip graf itu sendiri untuk melihat atau menggambarkan banyaknya model jaringan yang bisa kita gunakan dari satu titik ke titik lain ya. Kayak misalkan kita kalau dalam kayak wifi ya, itu kalau untuk internet. Nah, untuk dari saluran ini nih mau ke rumah ini, misalnya orang tinggal di wilayah ini, gimana trayeknya, melewati mana gitu, apakah bisa langsung, apakah harus melewati jalur-jalur yang lain dulu. Begitu juga nanti kalau kalian di listrik, misalnya kalau tadi itu kan di komunikasi ya, bisa juga di listrik nanti dari tiang ini, nah kemana-mana aja. Kalau misalnya kita mau masuk ke perumahan ini, kemana aja salurannya, itu bisa ya menggunakan graf ya, dari graf itu sendiri untuk listrik. Bu, Ibu ngajar fisika juga, Bu? Ibu ngajar fisika, kimia, biologi. Oh, semuanya, Bu. Matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita yang vital-vital aja. Oke, untuk yang kedua Agil. itu dalam kimia ya, katanya dalam fisika ya. Sekarang dalam kimia. Kalian masih ingat nggak dengan hidrokarbon dan minyak bumi?
Masih ingat teori ini untuk isomer senyawa karbon? Ada alkana, alkena, alkena. Siapa yang masih ingat? Ingat nggak? Bedanya alkana, alkena, alkena. Ya ingat Bu. Ayo, apa bedanya? Lupa, Bu. Lupa. Dan tuh, Tahu Bu, saya SMK. karena sebenarnya semua ilmu itu kan saling berkaitan ya, baik dia fisika ataupun kimia itu kan saling berkaitan ya, biologi juga. Ini kan dalam penghitungan genetik itu kan kita menggunakan ilmu matematika juga ya untuk melihat apa namanya varentalnya, berapa yang letal, itu berapa kemungkinan misalnya orang tua yang apa namanya yang hemofili menikah dengan yang normal, nanti kemungkinan anaknya normal dan berapa kemungkinan anak yang hemofilia itu kan dalam perhitungan matematika ya. Jadi ini saling berkaitan. Jadi misalkan kalian ya kayak kalian kan sekarang ya jurusannya kan masuknya ke informatika, nanti kan basicnya ada matematikanya, ada fisikanya juga ya, banyak fisika, tapi kalau kimia nggak terlalu, tapi ada juga ya kaitannya dengan matematika juga. Nah, kalau untuk yang isomer senyawa karbon, alkana, alkena, dan alkuna itu sedikit Ibu iniin ya. Kalau misalkan, nah Ibu kasih ada 3 isomer ya, kalau bisa bedain nanti misalnya. Untuk nah, ini alkana apa alkena? Yang A ini alkana, alkena, apa alkena? C3H6. Yo, siapa tadi yang masih ingat kata Ayo? Itu alkuna, Bu. Alkena. Kenapa alkena? Alkuna, Bu. Alkuna. Kenapa alkuna? Kalau nggak salah alkuna tuh ikat 3 ya, Bu. Ikat 3. Maksudnya ikat 3 apa nih? Berikatan Itu ya. 3. Iya. Rangkap 3. Jadi ikatannya nanti kan ada ikatannya itu rangkap tunggal, ada ikatan tunggal, ada ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Nah, di sini gimana ikatan rangkap 3-nya? Coba kalau kita gambar ya, C3H6. Kalian ingat ya, basicnya pada hidrokarbon itu adalah apa namanya? Kemungkinan atom perikatan ya, berikatnya antara atom C dengan atom hidrogen ya, karbon dan hidrogen. Nah, atom C itu sendiri memiliki 4 tangan ya. Ini keistimewaan dari atom karbon yang memiliki 4 tangan yang bisa berikatan dengan beberapa atom hidrogen dan atom-atom lainnya. Nah, C3H6. Nah, berarti kalau di sini C-nya ada berapa? Ada 3 kan? Hanya ada 6. Kita ini coba ganti lah. C2 kalau nah, dia untuk rumusnya itu sendiri ya, kalau kita jabarkan, kalau pada alkena ya, kalau kalian tadi bilang itu rangkap 3, apakah sih rangkap 3? Nah, kita lihat yang mana sih yang rangkap 3 itu, kalian harus tahu. Jadi C3H6 berarti C-nya ada 3. Ya. C-nya ada 3. Hanya ada 6. Ya, hanya ada 6. Tadi C itu punya berapa? Ada 4 tangan kan? Ada 4 tangan. Kalau C ini kan berikatan dengan C yang di depan. Berarti dia masih punya 3 lagi ya. 4 tangannya. Ya. Terus ini C yang ini berikatan dengan C yang satu lagi. Nah, C yang di kanan, ya ini kan berarti dia sudah untuk yang C yang ini dengan yang ini berikatan masih punya berapa tangan lagi? Kan dia punya 4 kan? Dia punya 4. Jadi kalau ini kan kayak 1, 2, 3, 4 dikasih ke sini 1 ya. Nah, terus C yang ini kan juga punya 4 tangan. Ini baru dikasih ke sini 1, C yang 1 masih punya 2. Nah, kalau kita taruh di sini 2 misalnya ya, terus H di sini, apakah ini dia bisa bebas? Ya mungkin kan? Nah, di ujungnya misalnya di sini berarti dia memiliki 3 atom H lagi. Nah, terus di sini bagaimana caranya supaya dia tetap 4? Nah, oke, dia berikatan ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi dia berikatannya dia ada 4, sorry. Ada 4. Oke, di sini. Gambaran sendiri. H
Hanya berarti di sini cuma 2 ya. Nah ini 3 berarti dia masih punya 1 lagi ya. Masih punya 1 atom H. Karena tangannya ada 4, 1, 2, 3, kita kasih ke H1. Nah berarti kalau yang ini gimana? Kan atom H-nya ada 6, 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Baru ada 4. Kita butuhnya 6, berarti ada 2 lagi, ada 2 space lagi ya untuk yang di C yang belakang. Iya, itu juga salah satunya. Ada 2 space lagi. Kenapa? Karena di sini alkena ya. Alkena. Rumus dasar dari alkena itu sendiri adalah CnH2n. 3 kali 2, 6. C2H4. C5H10. Berarti di sini ada 2 space lagi, hanya mau kita taruh di mana. Nah, ingat C yang ini berarti 1, 2, 3, 4. Udah, ini udah 2 ya. Berarti dia tinggal punya 2 tangan lagi ya. Yang bisa digunakan untuk bertepatan dengan atom H. Ini adalah alkena yaitu CnH2n. Dia ikatan rangkap 2. Rumus dasarnya aja diingat ya. Jadi kalau alkena itu adalah CnH2n. Pasti dia ikatan rangkap 2. Nah, kalau yang kedua ini alkana. Kenapa? Karena rumus dasarnya dia CnH2n plus 2. Nah, 2 kali 2, 4. Tambah 2 jadi 6. Jadi ikatan rangkap 1 ya. Rangkap tunggal. Juga kalau C3H4 ini adalah alkena. Ini alkena ya. Dia menggunakan rumus CnH2n min 2. 3 kali 2, 6. 6 kurang 2, 4 ya. Jadi ingat konsep dasarnya. Kalau alkana dia menggunakan CnH2n plus 2, alkena menggunakan CnH2n saja. Sedangkan alkena CnH2n min 2. Nah, jadi nanti untuk isomernya sendiri, kalau kita gambarkan kayak tadi ya, misalkan untuk CH4 ya, atau misalnya CH4. Untuk CH4 berarti kan atom C berikatan dengan 4 atom H. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam bentuk grafnya tadi, dia berupa titik dan garis atau sisi tadi ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk dalam bentuk grafnya itu sendiri nanti, nah dia ada 4. Nah, ini takutnya untuk melanjutkan di sini. Dia nggak Jadi seperti ini ya, ini pusatnya di C. Seperti itu. email tapi masuk ke Jadi kalau C2H6 ya, nanti digambarkan C-nya 2, H-nya 6. handphonenya udah keluar dari lama, tapi dia nggak baca di web. Tadi ini C2H6. Misalnya kalau C2H6 berarti atom C berikatan dengan atom C. Ya. Misalnya C dengan C, H-nya ada 6. Terus interview tanggal sekian, seleksi tanggal sekian, ya kan? Emang yang diseleksi ketahuan siapa aja kan? Enggak. Iya, biasanya atau iya. Nah, CH6. Nanti kalau kita gambarkan dalam bentuk graf, ya dia akan jadi begini ya. Nah, untuk penjabaran ini titik-titiknya, ini simpul. Ya, seperti itu. Itu menghubungkan antara atom karbon dengan hidrogen. Telepon aku biarin Ya. dulu terus Kepada kedepannya isomer apa ini, senyawa karbon. ini dari Ada pertanyaan mau yang berhubungan dengan isomer senyawa karbon? olah ya udah. Nah, telepon lagi. Ini ada hubungannya dengan Ini minyak bumi dibiarin ya. Nanti banget karena itu kali. mempengaruhi Nggak di-chat kepada kembali. isooktana ya. Isooktana dan banyaknya timbal pada minyak bumi itu sendiri. Makanya kayak harga bensin ya, itu dibedakan premium, solar ataupun pertamax, pertalite itu berbeda. Tergantung daripada kadar isooktana dan timbal yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau misalnya bensin itu kan dia cuma 80% kalau untuk yang premium ya. Sedangkan untuk yang si pertamax itu dia 98%. Jadi kadar timbal itu cuma 2%. Jadi untuk kerusakan mesin itu sangat sedikit. Makanya lebih bagus kalau kita menggunakan
bahan bakar, yaitu yang dikatakan kadar timbalnya yang sedikit ya, itu untuk menjaga atau merawat mesin. Jadi kalau kita biasa pakai pertalite, udah pakai pertalite sekali pakainya pertamax gitu ya. Nah ini kaitannya ke sana untuk yang isomer karbon itu sendiri. Jadi hantaran nanti dari energi yang dihasilkan pada bahan bakar itu sendiri. Jadi ada salurannya. Kalau transportasi kita kan tadi dari A ke B ya, misalnya dari tadi aku bilang dicontohin kalau dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Minangkabau. Nanti Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Minangkabaunya itu adalah simpulnya sebagai titik awal dan titik akhir. Sedangkan trayek dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Minangkabau itu adalah sisinya ya, atau salurannya. Begitu juga nanti dengan isomer senyawa karbon ini nanti digunakan dalam minyak bumi ya, hidrokarbon dan minyak bumi. Jadi bagaimana sih kadar timbal dan bagaimana cara kerja mesinnya itu nanti. Jadi dari arah-arahannya itu dipengaruhi dari sana ya, dari dia menggunakan prinsip grafik sendiri. Buat yang kayak kemarin ya pernah Umi dapat orderan. Pesanannya nggak banyak, 100, tapi bawa 100. Oke, sekarang untuk yang transaksi konkuren ya, untuk pada basis yang terpusat. Nah ini kalau untuk transaksi konkuren ini kalian perlu perhatikan arah ya, karena arah itu menentukan. Banget ya, Baterainya sekarang kayaknya hemat banget ya katanya. Pokoknya yang paling murah gitu loh. Saya nggak tahunya namanya orang Batak di sana makanan udah banyak kan. Nah, yang bukan mungkin itu buat karyawannya. Enggak, buat makan dia juga. Jadi pada bawa, ada yang bawa daging anjing sate, ada yang bawa daging anjing. Terus kan Umi itu ya, Umi nanya itu kok maksudnya warnanya beragam gitu kan, ada tapi kebanyakan itu. Di sini sebenarnya arahnya yang menentukan ya. Jadi ingat pada transaksi konkuren pada basis terpusat, kita lihat nih transaksi dari TO atau T0, transaksi dari T0. Nah itu dia menunggu transaksi dari mana? Transaksi dari T0 menunggu transaksi dari mana? Berarti kalau kita dalam komunikasi, nanti kan ada transaksi untuk komunikasi dua arah ya, atau 3 arah kayak sekarang. Jadi kita banyak orang di sini ya. Jadi di sini arahnya itu menunjukkan T0 itu, lihat nih, kalian ingat ya dalam listrik itu nanti ada hukum Kirchhoff ya, ada arus masuk, ada arus keluar. Begitu juga di sini nanti arahnya itu mempengaruhi ini, berarti dia keluar kan, dari T0 dia keluar menuju T1 dan T2. Berarti T0 ini menunggu transaksi dari T1 dan T2. Arahnya perhatikan. Nah kalau seandainya T1. Nah, T1 itu dia menunggu transaksi dari mana? T1 menunggu transaksi dari mana? T0. Bu. T1 menunggu transaksi dari T0. T3. Perhatikan panah. Kalau keluar menuju ke yang lain. T berapa? T3. T3? T3 dan T2. Oke, T3 dan T2. Jadi dia menunggu transaksi dari T3 dan T2. Lihat panahnya keluar dari dia menuju T3 dan T2. Jadi T1 menunggu transaksi dari T2 dan T3. Nah, terus kalau untuk T2 dia menunggu transaksi dari mana? T2 menunggu transaksi dari mana? Dia tidak menunggu transaksi dari siapa-siapa. Kenapa? Kan dari dia kan nggak ada. Jadi berarti kita nggak ngasih sinyal ke orang, mana mungkin orang itu akan ngasih sinyal ke kita kan? Ngerti nggak? Maksudnya, tadi nih si T0 kan yang ngasih sinyal ke T1 dan T2. Nah, kalau dikasih sinyal otomatis nanti akan ada respon ya. Ya berarti kalau dalam biologi nanti kan kita ada aksi, ada reaksinya juga ya. Misalnya di sini ada kayak saraf gitu, kalau ada sentuhan nanti kan akan ada informasi dari sini ke sini. Berarti kalau dalam komunikasi dari T0 dia memberi sinyal ke T1 dan T2. Nah, otomatis karena dia beri sinyal nanti akan ada respon dari T1 dan T2. Makanya T0 itu menunggu transaksi dari T1 dan T2. Tapi kalau T2 dia kan nggak ngasih sinyal ke siapa-siapa, dia hanya menerima sinyal kan? Hanya menerima sinyal dari T3 dan T0. Berarti transaksi T2 dia tidak menunggu transaksi dari siapa saja. Kalau T3? Kalau T3 dia menunggu transaksi dari mana? T2. Iya.
Dari? Kedua. Iya, dia menunggu transaksi dari kedua. Jadi panahnya tolong diperhatikan ya. Prinsipnya itu diperhatikan dari mana gitu, di arah panahnya kemana. T3 itu kan menuju T2, berarti T3 memberi sinyal ke T2, maka T3 itu akan menunggu transaksi dari T2. Jadi jangan sampai terbalik dan jangan sampai terjebak, karena panah-panah ini mempengaruhi. Coba tadi ada graf berarah ya, ada orientasi. Paham yang ini ya? Paham? Ya, Ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan ya? ya Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita masih. Nah, dalam turnamen atau pertandingan. Nah, kalau anak laki-laki ini pasti sudah tahu ya. Kalau anak laki pasti sudah paham. Ya, misalnya kalian lagi nonton turnamen sepak bola atau menonton apa namanya Piala Dunia dan segala macam, tuh anak laki-laki bisa lebih paham. Kalau anak perempuan kadang dia nggak paham, lihat ya kan ada grafnya sebenarnya di situ ya, ada graf. Jadi kalau pada turnamen atau pertandingan, grafnya itu dibagi atas dua macam. Yang pertama adalah turnamen sistem round robin. Round robin. Nah, di sini pada turnamen sistem round robin itu setiap tim bertanding dengan tim lainnya hanya sekali ya. Jadi dia bertanding dengan tim lainnya hanya satu kali. Jadi tidak ada yang dua kali, hanya satu kali. Setiap tim, misal tim A bertanding dengan B satu kali, dengan C satu kali, nggak boleh lebih dari satu kali ya. Nah, pada turnamen sistem round robin ini dia merupakan graf berarah ya, dia merupakan graf berarah. Maka di situ ada arahnya yang ditunjukkan, dan pada turnamen sistem round robin yang ditunjuk oleh panah itu adalah pemenangnya ya, yang ditunjuk oleh panah itu adalah pemenangnya. Kalau anak laki-laki mah sudah paham kali ya, kalau anak perempuan mungkin yang perlu sedikit penjabaran untuk bisa ngebedain antara sistem round robin dan sistem home away. Ya ada perbedaannya ya. Iya, dia nanya ke gue juga. Iya. Nah, pada sistem round robin, nah dia di sini dia menggunakan prinsip graf berarah. Ya, dia menggunakan prinsip graf berarah, dan grafnya ini menunjukkan siapa pemenangnya. Nah, kita lihat di sini. Ini tim A. Nah, panahnya kan menuju B ya. Panahnya menuju B. Berarti di sini menunjukkan bahwa tim A menang ya. Tim A menang atas tim B. Ya. Terus tim C menang atas tim D. Tim A menang atas tim C, B menang atas D, A menang atas D, C menang atas D. Jadi kalau pada sistem round robin itu arah panah menunjukkan kalau dia menang dari siapa gitu ya. Kayak A dia menang dari B ya. Tim A menang dari B, C menang dari D, A menang dari C. Nah, di sini bisa kita simpulkan. Tim A menang berapa kali? Menang berapa kali, kalah berapa kali? 3 kali. Menang 3 kalah 0. Ya, menang 3 kali,
Dia nggak ada kalah ya, kalah 0. Terus kalau tim B, berapa kali menang? B menang berapa kali? Satu. Satu. Satu kali. Kalah berapa kali? Kalah 2, Bu. Kalah 2. Tim C menang berapa kali? Menang 2. 2 kalah 1. 2 kali. Kalah 1. 1. Tim D Kalah menang berapa 3 kali? kali. Menang berapa kali? Gak ada menangnya. Tidak ada menang ya, tidak ada menangnya. Kalah berapa kali? 3 kali kalah. Oke, 3 kali kalah. Berarti kalau dari sini bisa kita simpulkan yang menang siapa? Pemenangnya siapa? Tim mana pemenangnya? Real Madrid. Pemenangnya tim A. Tim A. A. Runner up-nya? Tim C. Tim Iya, C. jadi runner Kemudian up tim B. adalah tim C. Ya, kita lihat nih. Jadi menang 3 kali kalah 0. Jadi di sini adalah yang sebelah kiri itu menunjukkan pemenangan ya. Dia menang dari tim A menang atas B, C menang atas D, A menang atas C. Jangan terbalik ya, jangan nanti B menang atas A gitu ya. Kalau anak cowok 4 sudah paham ya. Anak perempuan takutnya masih ragu melihat panah-panahnya seperti ini maksudnya apa. Ini dia menggunakan sistem graf sebenarnya ya. Ada pertanyaan yang ini? Ini mudah sekali ya. Gak ada ya anak perempuan yang mau nanya? Oh, paham aja. Paham semua berarti ya? Udah paham, kita lanjut. Nah, kita masuk ke sistem yang kedua, yaitu turnamen sistem dengan home away. Nah, kalau pada home away, dia tidak lagi memetakan atau menunjukkan siapa pemenangnya, tapi dia hanya menunjukkan siapa tuan rumah, ya. Atau kalau bahasa Indonesia kan kita biasanya kandang ya, biasanya apa namanya dia main di kandang gitu ya. Kandangnya atau tim tuan rumahnya. Terus kalau yang datang itu biasanya nah, untuk sistem home away. Nah, tadi kalau untuk sistem round robin itu setiap tim hanya boleh bertanding 1 kali dengan tim lainnya. Tapi kalau pada turnamen sistem home away, nah dia juga merupakan graf berarah ya. Tapi tadi Ibu bilang arahnya itu tidak menunjukkan siapa yang menang ya, tapi dia hanya menunjukkan siapa tuan rumah. Jadi nggak digambarkan di sana siapa yang menang ya pada sistem home away ini. Cuman dia dalam pertandingannya itu dia bisa apa namanya pertandingan itu 2 kali ya, ada tahap 1, ada tahap 2. Sini dia tidak menggambarkan pemenang ya, tidak menggambarkan pemenang. Nah, yang digambarkan adalah tuan rumah atau kandang ya, tuan rumah. Nah, misalkan dalam pertandingan dalam sistem home away dia ada 2 tahap ya. Nah, tahap pertama, misalnya tahap pertama kayak tadi misalnya ada ini panah juga menentukan ya karena dia graf berarah. Arah panah itu sangat menentukan. Jadi kalau panahnya bisa aja panahnya dibalik ya. Uang es krim 7.000. Uang es krim. Kata Eyang Anissa, itu para penjual kantin di SD itu main video. Tapi dia Enggak, cuman buat dia doang kayak main pot. Jadi ngapain Umi buka pagi-pagi jam 7, jam 8. Optimismenya tinggi banget. Ya setidaknya siang aja optimisnya. Jangan pagi-pagi banget. Nah, jadi arah panah bukan lagi menunjukkan siapa pemenangnya, tapi dia menunjukkan tuan rumah. Jadi kalau misalkan untuk gambar yang pertama ini ya, pada graf yang pertama, nah di sini siapa tuan rumahnya?
Siapa tuan rumahnya? B. Madrid tuh. Yang mana? B. Yang pertama ini siapa tuan rumahnya? Yang B. Yang B yang tuan rumahnya, bukan yang A. Jadi yang ditunjuk panah itu adalah tuan rumahnya. Ya. Jadi di sini B adalah tuan rumah dan B menjamu A. Ini D tuan rumah, D menjamu C. Jadi yang ditunjuk oleh panah itu adalah tuan rumahnya. Ya. Jadi yang bukan yang A sebagai tuan rumah, tapi A adalah orang yang dijamu ya. Tuan rumahnya adalah B. B tuan rumah menjamu A, D tuan rumah dia menjamu C, C tuan rumah menjamu A, D tuan rumah dia menjamu B, dan D tuan rumah menjamu A, sedangkan yang berikutnya adalah C sebagai tuan rumah dia menjamu B. Nah, pada tahap kedua, nah perhatikan. Nah, di sini untuk yang pertama ini siapa tuan rumahnya? A. Tuan rumahnya. Jadi bilang tadi konsepnya itu yang kalian harus ingat ya. Nah, ini yang ditunjuk oleh panah adalah itu tuan rumahnya. Jadi kalau pada sistem home away yang ditunjuk itu adalah tuan rumahnya. Berarti di sini adalah tuan rumahnya adalah A, C, A, B, A, B ya. A sebagai tuan rumah menjamu B, C sebagai tuan rumah dia menjamu D, A sebagai tuan rumah dia menjamu C, B sebagai tuan rumah dia menjamu D, begitu seterusnya ya. Jadi yang ditunjuk oleh panah itu adalah tuan rumahnya. Dan pada sistem home away ini tidak tergambar siapa sih pemenangnya, tapi dia hanya menggambarkan siapa tuan rumahnya. Jadi merupakan graf berarah ya. Beda dengan tadi sistem round robin. Kalau pada sistem round robin, nah itu enggak dijelaskan, tidak digambarkan siapa tuan rumahnya, tapi yang digambarkan itu adalah pemenangnya. Siapa pemenangnya? Tapi kalau pada ini pada home away itu dia menggambarkan siapa tuan rumahnya, tidak digambarkan siapa pemenangnya di sini. Pengemis itu 2 Ini juta. sangat sederhana. Sebenarnya ada hubungannya dengan relasi dan fungsi sebenarnya. Ada kaitannya dengan relasi dan fungsi. Jadi hanya gambar sederhana ya. Gambar sederhana. Nah, jadi untuk menggambarkan ya, untuk menggambarkan type ya, untuk menggambarkan model jaringan tersebut. Jadi intinya graf itu adalah sekumpulan titik yang dihubungkan oleh garis atau sisi. Ya, pada graf itu dia memiliki simpul dan juga memiliki sisi, dan simpulnya berupa titik yang menyatakan aliran asal dan akhir ya, asal atau akhir. Nah, biasanya contohnya kayak tadi Ibu contohin, bisa saluran telepon, bisa juga stasiun, bisa terminal, bisa bandara ya, itu merupakan simpul. Nah, sedangkan sisi ya, sisi itu menyatakan jaringannya, baik jaringan komunikasi ataupun jaringan transportasi. Kalau pada komunikasi dia jaringan komunikasi, berarti misalnya kayak saluran telegrafnya. Sedangkan pada transportasi dia bisa berupa trayek kereta api, trayek rute penerbangannya, aliran pipa dan lain-lain. Ya, ini merupakan di simpulnya. Nah, inilah sisinya atau trayek-trayeknya ya. Jadi tujuannya atau fungsi secara sederhana, graf itu digunakan sebagai cara untuk memodelkan banyaknya jaringan. Oke, sudah paham ya? Untuk yang turnamen dan pertandingan ini ada pertanyaan? Lanjut, Bu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita absen dulu ya sebentar. Dua absen dulu sebentar. Siapa? Dulu ya, Bun.
Surya Wirma Putra. Ada Surya Wirma Putra? Tidak hadir? Fatlur Rahmanda Selian. Fatlur? Tidak ada juga? Halo Bu, Surya hadir Bu. Tadi kenapa nggak dijawab? Fatlur, ada Fatlur? Tidak ada? Vito, izin. Amalia Damayanti? Hadir Bu. Gabriel? Gabriel Satrio? Ada orangnya? Tidak ada Hadir. Gabriel? Hadir, Bu. Lydia Meltiana? Hadir, Bu. Raden Ronggo? Hadir, Bu. Nova Atli, sorry. Novel Atli? Jaringannya jelek Bu, dia ngirim pesan di ini chat. Oke, ada pesannya di template. Rashid Abdul Hanafi? Hadir Bu. Ananda Tita Firdausa? Hadir, Bu. Iwayan Ardika Chandra? Hadir, Bu. Muhammad Razi Fuadi? Hadir Bu. Fajar Andri Wijaya? Hadir Ibu. Bila Putri Cahayani? Hadir Bu. Raffi Nandika Putra? Hadir Bu. Firzan Fahrushi Syakirin? Hadir, Bu. Putri Aulia Irwan? Hadir, Bu. Putra Arisandi? Hadir Bu. Aldifa Fatli Fauzan? Hadir, Bu. Putu Niar? Hadir, Bu. Asmal Adiatma Siulimbonia? Hadir Bu. Nur Anisah? Hadir, Ibu. Elizabeth Ginting? Hadir, Bu. Rina Setianingsih? Hadir, Bu. Adi Setiadi Putra? Hadir Bu. Sabrina Ranti Sonia? Ada Sabrina? Tidak ada Sabrina? Ada Bu, sinyalnya jelek Bu. Anissa Azahir? Hadir, Bu. Muhammad Hussein Uluputi? Hussein ada? Ada Hussein? Tidak hadir? Irham? Hadir, Bu. Salsabila? Hadir, Bu. Erla? Erla ada? Hadir, Bu. Kotru Nada? Hadir, Bu. Bukan, Bu Mira. Ini salah Bu tulis. panggil sekali lagi yang tidak hadir ya. Ada 2 orang. Fatlur Rahmanda Selian? Tidak ada Fatlur Rahmanda Selian? Muhammad Hussein Uluputi? Lagi absen. Itu nggak ada ya. Oke, ada pertanyaan seputar graf? Kalau tidak ada, Ibu tutup. Kita lanjutkan minggu depan ya. Do you have any questions? Kita Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, berarti untuk hari ini kita cukupkan. Berhubungan sampai di sama sini. kimia juga ya, Bu? Kenapa? Berhubungan sama kimia juga, Bu? Ada, tapi sedikit doang. Masih sedikit. Jadi cuma sebenarnya lebih ke pemetaan sebenarnya ya, lebih ke matematikanya sendiri. Itu cuma gambaran sedikit tentang kimianya, fisikanya itu cuma sedikit aja. Lebih penghitungan nanti sebenarnya lebih ke arah graf itu sendiri, kalian kayak simpul, sisi, gelang ya, rute-rutenya seperti apa. Kimia sama fisika itu cuma kesenggol-senggol sedikit aja ya. baik Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Tang, tarik recordannya taruh mana, Tang? Bentar.